Apa itu ngaji? Ngaji berasal atau erat hubungannya dengan kata kaji. Arti ngaji dalam keseharian adalah mempelajari kitab-kitab yang menjadi rujukan agama, baik Al-Quran, hadis, atau kitab-kitab yang disusun oleh para ulama. Makanya sering kita dengar ada istilah ngaji Al-Quran, ngaji hadis, atau ngaji kitab kuning. Kalau dari segi usia, ada ngaji untuk anak-anak. Biasanya kalau masih anak-anak masih fokus pada belajar membaca Al-Quran dan tahfiz atau hafalan ayat. Nah, kalau sudah remaja bisa lebih intensif ngaji di pesantren karena lingkungannya mendukung untuk belajar. Di pesantren anak-anak bisa ngaji kitab-kitab tafsir, fikih, shorof, nahwu, dan sebagainya. Atau yang lebih dikenal dengan ngaji kitab kuning atau kitab gundul. Ya, karena ngaji itu hukumnya wajib. Yang namanya kewajiban tentu mau tidak mau adalah tuntutan yang harus dijalankan. Setiap muslim diperintahkan untuk belajar. Hal ini berdasarkan hadis thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Atau juga hadis khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Yang semua tujuannya untuk mencari ilmu itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu, khususnya ilmu agama yang kita bicarakan kali ini adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Tanpa berilmu, manusia akan hidup dalam kegelapan. Dengan berilmu, manusia akan menjadi tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Hidup akan lebih berkah. Ngaji itu paling baik jika dimulai sejak dini, sejak anak-anak ya. Kenapa? Karena kalau anak-anak masih kecil, daya ingat mereka lebih kuat, sehingga ilmu mudah masuk dan diterima. Beda ya jika sudah tua, sudah kayak kita gini, sudah sibuk dan pikirannya sudah terbagi-bagi. Fokusnya akan jauh berkurang. Begitu juga penanaman kebiasaan atau kehidupan yang agamis paling baik dimulai sejak kecil dan remaja. Kemana anak-anak harus mengaji? Tentu mereka bisa ngaji kepada orang yang sudah berilmu. Orang berilmu sekarang sudah banyak loh. Saat ini kita dengan mudahnya bisa ngaji ke banyak tempat. Di masjid misalnya, musola, atau di lingkungan sekitar. Banyak sekali TPQ yang kita jumpai. Ustadz atau ustadzah yang secara mandiri dan berkelompok siap untuk membagikan ilmunya kepada kita. Kebanyakan mereka ikhlas. Ngaji banyak yang gratis. Tak ada bayaran apapun.
Kalau ada juga kecil atau tak seberapa bayarannya. Bahkan seikhlasnya saja kok. Alhamdulillah, sekarang sudah banyak kok yang ngaji. Meskipun ada juga kok yang banyak yang tidak ngaji. Yang menjadi hambatan bagi anak-anak untuk tidak ngaji, saya analisa pertama, kurangnya motivasi dari rumah. Orang tua atau keluarganya kurang peduli terhadap pentingnya ngaji. Yang kedua adalah godaan gadget yang merajalela pada zaman sekarang ini. Ya, seperti game online lah, TikTok, Instagram. Sering permainan-permainan itu mengalahkan asyiknya anak-anak untuk ngaji. Mereka kecanduan gadget. Ngapain sih ngaji? Ya tentu ngaji itu sangat bermanfaat. Karena pertama, dengan mengaji bisa memperoleh ilmu agama dan menjadi orang yang terdidik. Terutama adab ya. Orang terdidik dan tidak tentu berbeda. Minimal bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Atau menghafal ayat-ayat Al-Quran sejak dini. Yang kedua, manfaat ngaji itu mempersempit pergaulan yang kurang baik. Kalau ngaji insya Allah berada di lingkungan yang baik dan agamis. Ketiga, nah setelah ada di lingkungan ngaji dan sering mendapatkan ilmu-ilmu agama, sebagai prakteknya anak-anak terbiasa hidup agamis. Anak-anak terbiasa hidup jujur, sopan, tidak suka berkata kotor, bahkan kelak akan mendoakan orang tuanya. Pesan kami untuk para guru ngaji, semoga semuanya senantiasa dipersatukan dalam keikhlasan dan senantiasa bersemangat mengajar. Kepada anak-anakku semuanya, patuhi nasihat orang tua dan para guru. Istiqomah terus untuk mengaji. Kalahkan godaan untuk tidak mengaji. Baik itu godaan, bisa itu malas, atau kesal tidak dinaikkan hafalan karena bacaannya belum lancar dan benar, ataupun enaknya bermain HP. Jadilah generasi terkini. Kalian adalah generasi pewaris kampung dan negeri kita tercinta ini. Dan jadikan agama sebagai tuntunan hidup kalian selamanya. Sekarang ibu tanya nih, siapa yang sholatnya 5 waktu full tiap hari? Aku. Ayo yang jujur. Siapa masih bolong-bolong?